Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aliran Murji'ah. Yang pertama ada pengertian dan sejarah yang akan dibawakan oleh Lestari. Yang kedua ada perkembangan dan doktrin-doktrinnya yang akan dibawakan oleh Novi Fitriani. Yang ketiga ada sekte-sekte dan keistimewaannya yang akan dibawakan Muhammad Haidar. Baik, selamat menyaksikan. Saya Lestari, di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran Murji'ah. Yang paling tepatnya saya akan menjelaskan bagian pengertian aliran Murji'ah dan sejarah aliran Murji'ah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata irja yang berarti menunda, mengendalikan, dan memberi harapan. Sedangkan secara istilah, aliran Murji'ah yaitu suatu golongan yang tidak ikut campur dalam pertentangan yang terjadi pada waktu itu, yaitu pertentangan antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kaum Khawarij. Pada perhitungan kala, oleh karena itu, tidak ingin mengeluarkan siapa yang benar dan siapa yang kafir. Menurut aliran Murji'ah, biar Allah sendiri yang memutuskan siapa yang bersalah dalam perselisihan tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sejarah aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah muncul di Damaskus pada abad pertama Hijriah yang dipelopori oleh Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salat as-Saman, Tasbit bin Khuthanah, Auban Dohirah bin Umar. Munculnya aliran Murji'ah ini berlatar belakangi oleh persoalan politik, terutama tentang khalifah, yang dimulai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, golongan Khawarij, yang kedua, golongan Syiah, dan yang ketiga, golongan Muawiyah. 3 golongan tersebut saling bertentangan dan memiliki sikap saling mengkafirkan. Kehadiran aliran Murji'ah pada awalnya merupakan solusi untuk menghindari perpecahan umat itu, terutama pada penyelamatkan persatuan umat dari keadaan hancurnya suatu kaum. Di sini kaum Murji'ah sebagai penengah, dia tidak ingin membela antara yang satu dan yang lain. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan aliran Murji'ah dan doktrin-doktrin ajarannya. Perkembangan aliran Murji'ah. Dalam perkembangannya, aliran Murji'ah terbagi 2, yakni Murji'ah ekstrim dan Murji'ah moderat. Aliran Murji'ah ekstrim seperti Al-Jami'ah berpendapat bahwa orang Islam yang percaya pada Allah kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanyalah dalam hati, bukan bagian dari tubuh manusia. Al-Salihiyah berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Allah dan kufur adalah tidak tahu pada Allah. Oleh karena itu, salat, zakat, puasa, dan haji bukanlah ibadah kepada Allah, melainkan hanya kepada Allah. Di sisi lain, aliran Murji'ah moderat berpendapat bahwa iman adalah pengakuan dalam hati tentang keesaan Allah dan tentang kebenaran Rasul-Rasul Allah serta segala apa yang mereka bawa. Mengucapkannya dengan lisan dan mengerjakan rukun-rukun Islam merupakan cabang dari iman. Orang yang berdosa besar jika meninggalkan dunia tanpa taubat, nasibnya terletak di tangan Allah. Ada kemungkinan Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan akan menyiksanya sesuai dengan dosa-dosa yang dibuatnya, dan kemudian baru ia dimasukkan ke dalam surga karena ia tak mungkin akan kekal tinggal dalam neraka. Pendapat ini diakui sendiri oleh Al-Bazdawi dengan menyatakan kaum Murji'ah pada umumnya sependapat dengan ahli sunnah wal jamaah. Doktrin aliran Murji'ah. Ajaran pokok Murji'ah pada dasarnya bersumber dari gagasan atau masih berkaitan dengan doktrin-doktrin teologi Murji'ah. Harun Nasution menyebutkan 4 ajaran pokoknya, yaitu menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim hingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak.
menyerahkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang Muslim yang berdosa besar, meletakkan posisi pentingnya iman lebih utama daripada amal, memberikan pengharapan kepada Muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Al-Maududi menyebutkan dua doktrin pokok ajaran Murji'ah, yaitu seseorang tetap dianggap mukmin walaupun meninggalkan apa yang telah dipadukan kepadanya dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Dasar keselamatan adalah iman semata. Selama masih ada iman di hati, setiap maksiat tidak dapat mendatangkan mudarat ataupun gangguan atas seseorang. Untuk mendapatkan pengampunan, manusia cukup menjauhkan diri dari syirik dalam keadaan akidah tauhid. Doktrin aliran Murji'ah. Ajaran pokok Murji'ah pada dasarnya bersumber dari gagasan atau masih berkaitan dengan doktrin-doktrin teologi Murji'ah. Harun Nasution menyebutkan 4 ajaran pokoknya, yaitu menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim hingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Menyerahkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang Muslim yang berdosa besar, meletakkan posisi pentingnya iman lebih utama daripada amal, memberikan pengharapan kepada Muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Al-Maududi menyebutkan dua doktrin pokok ajaran Murji'ah, yaitu seseorang tetap dianggap mukmin walaupun meninggalkan apa yang telah dipadukan kepadanya dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Dasar keselamatan adalah iman semata. Selama masih ada iman di hati, setiap maksiat tidak dapat mendatangkan mudarat ataupun gangguan atas seseorang. Untuk mendapatkan pengampunan, manusia cukup menjauhkan diri dari syirik dalam keadaan akidah tauhid. Sekte-sekte dalam aliran Murji'ah. Kemunculan sekte-sekte dalam kelompok Murji'ah dipicu oleh perbedaan pendapat di kalangan para pendukung Murji'ah. Namun, para pengamat mengalami kesulitan mengklasifikasikan sekte-sekte Murji'ah karena ada beberapa tokoh yang diklaim sebagai pengikut Murji'ah, tetapi pengamat lain tidak mengklaimnya. Tokoh yang dimaksud adalah Wasyal bin Atta dan Mu'tazilah dan Abu Hanifah dari Ahlus Sunnah. Oleh karena itu, Asy-Syahrastani seperti dikutip oleh Watt menyebutkan sekte-sekte Murji'ah sebagai berikut. Yang pertama ada Murji'ah Warij, Murji'ah Qadariyah, Murji'ah Jabariyah, Murji'ah Murni, dan yang terakhir Murji'ah Sunni. Sementara itu, Muhammad Imaroh menyebutkan 12 sekte Murji'ah, yaitu Al-Jahmiyah, Al-Sholihiyah, Al-Yunusiyah, Asy-Syamriyah, Asy-Syaubaniyah, Al-Gailaniyah, An-Najariyah, Al-Hanafiyah, Al-Syahbilah, Al-Mu'azziyah, Al-Karamiyah. Harun Nasution mengklasifikasikan Murji'ah menjadi 2 sekte, yaitu golongan moderat dan ekstrim. Golongan moderat berpendapat bahwa pendosa besar tetap mukmin dan tidak kekal di dalam neraka. Mereka disiksa sebesar dosanya dan diampuni oleh Allah. Golongan ini juga berpendapat bahwa iman adalah pengetahuan tentang Tuhan dan Rasul-Rasulnya serta yang datang darinya secara keseluruhan. Namun, tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Penggagas pendirian ini adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Adapun yang termasuk kelompok ekstrim adalah Al-Jahmiyah, Asy-Sholihiyah, Al-Yunusiyah, Al-Ubaidiyah, dan Al-Hasaniyah. Pandangan tiap-tiap kelompok itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok Al-Jahmiyah, yaitu kelompok Jam bin Safwan dan para pengikutnya. Kelompok ini berpandangan bahwa orang yang menyatakan kekufurannya secara lisan tidak menjadi kafir karena iman dan kufur tempatnya di dalam hati, bukan dalam tubuh manusia. Lalu yang kedua ada kelompok Asy-Sholihiyah, yaitu kelompok Abu Hasan Asy-Sholihi. Kelompok ini berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu Tuhan. Satu-satunya ibadah adalah iman. Oleh karena itu, ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji hanya menggambarkan kepatuhan dan tidak merupakan ibadah kepada Allah.
Lalu yang ketiga ada Al-Yunusiyah dan Al-Ubaidiyah. Mereka meyakini bahwa melakukan perbuatan maksiat tidak merusak iman seseorang. Dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan jahat yang dikerjakan tidak merugikan bagi yang bersangkutan. Lalu yang keempat ada kelompok Al-Hasaniyah. Mereka menyebutkan bahwa jika seseorang menyatakan, "Saya tahu Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing," maka orang tersebut tetap mukmin. Begitu pula orang yang mengatakan, "Saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain." Keistimewaan aliran Murji'ah. Pada saat Utsman bin Affan terbunuh, umat Islam terpecah belah menjadi 3 golongan, yaitu Khawarij, Syiah, dan Muawiyah. Ketiga aliran tersebut saling bertentangan dan saling menghujat. Hal tersebut menyebabkan munculnya aliran Murji'ah, yaitu kelompok yang tidak mau ikut campur dalam pertentangan ini. Kelompok Murji'ah ini sangat berkembang dengan pesat pada saat masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Kelompok ini bersifat netral dan tidak memusuhi pemerintahan yang sah. Dalam perkembangan selanjutnya, golongan Murji'ah perlahan mulai merambah pada permasalahan keimanan. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab arja'a yang artinya menunda. Aliran ini disebut Murji'ah karena prinsip mereka menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai hari perhitungan nanti. Oleh karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat siapa yang dianggap kafir maupun muslim di antara ketiga golongan yang bertikai tersebut. Gagasan Arja'a dikembangkan dengan tujuan menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik dan untuk menghindari sektarianisme. Gagasan Arja'a ini juga merupakan basis doktrin Murji'ah yang muncul pertama kali sebagai politik. Gagasan lain menceritakan terjadinya perseteruan antara Ali dan Muawiyah sehingga diadakan tahkim atau arbitrase. Kelompok Ali terpecah menjadi 2, yaitu yang pro dan yang kontra. Kelompok kontra akhirnya menyatakan keluar dari kelompok Ali karena memandang bahwa dilakukannya tahkim bertentangan dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kelompok ini berpendapat bahwa melakukan tahkim adalah dosa besar dan dihukumi kafir. Hal pertahkiman ini juga sama dengan perihal berzina, riba, membunuh tanpa alasan, durhaka pada orang tua, serta memfitnah wanita baik. Pendapat ini kemudian ditentang oleh sekelompok sahabat yang kemudian disebut Murji'ah. Mereka mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap dihukumi mukmin karena dosa-dosanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan sejarahnya, aliran ini terpecah menjadi 2 kelompok, yaitu moderat dan kelompok ekstrim. Kekurangan aliran ini adalah lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Menurut mereka, iman adalah mengetahui dan mengakui sesuatu yang menurut akal wajib dikerjakan. Berarti, kelompok ini mengakui adanya kewajiban-kewajiban yang dapat diketahui akal sebelum datangnya syariat. Apabila seseorang sudah mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya dan segala sesuatu yang datang dari Allah, berarti ia mukmin meskipun ia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan imannya seperti berbuat dosa, menyembah berhala, dan minum minuman keras. Golongan ini juga meyakini bahwa surga dan neraka itu tidak abadi karena keabadian hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Baik, terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.